Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Perkenalkan, saya Alfonsus Ganendra dan saya akan menjadi tutor kalian di bulan ini dan akan mengajar TOEFL ITP. Apa itu TOEFL ITP? Ini adalah informasi yang perlu kalian ketahui. Jadi, TOEFL ITP adalah singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Ini adalah a third popular English proficiency test after IELTS dan TOEFL IBT. Jadi, banyak yang tahu kan soal IELTS dan TOEFL IBT. Nah, ada juga TOEFL ITP, nggak terkenal IELTS dan TOEFL IBT, tapi fungsinya sama. TOEFL ITP itu cost-effective method for institutions to evaluate academic English, approximately cost about 600,000 Indonesian rupiah. Jadi, ini tuh salah satu tes yang secara harga terjangkau untuk mahasiswa yang butuh ujian kemampuan bahasa Inggris karena harganya terjangkau yaitu hanya 600.000 dibandingkan IELTS dan TOEFL IBT yang harganya jauh lebih tinggi yaitu di angka 3 juta untuk tahun ini saja. Tahun depan mungkin naik lagi. Dan TOEFL ITP generally used for your local universities or companies. Biasanya kalau di Indonesia ya, TOEFL ITP itu dipakai untuk kalian yang mau daftar S2 atau beasiswa LPDP tapi dalam negeri, nah itu cukup pakai TOEFL ITP. Atau kalau kalian mau daftar ke perusahaan di dalam negeri, cukup pakai TOEFL ITP saja. Tapi beda ceritanya ya kalau keluar karena ada yang masih nerima TOEFL ITP, tapi kalau mau aman ya ambilnya IELTS. Lebih banyak bisa dipakai di luar. Tapi walaupun begitu, some countries still accept this test. Antara lain USA dan Australia. Itu adalah dua contoh negara yang masih menerima TOEFL ITP untuk beasiswa ya, ini contohnya untuk beasiswa. Kalau untuk kerja tergantung di perusahaannya masing-masing. Kemudian ini adalah tipe tesnya. Jadi ada 3 section, ada listening, ada structure, dan ada reading. Ini semua pilihan ganda ya, bukan isian. Dan untuk listening itu ada 50 pertanyaan, ada 3 bagian dengan total waktu 35 menit. Untuk structure ada 40 pertanyaan, terdiri dari 2 bagian, dan waktu pengerjaannya 25 menit. Ini waktu yang paling singkat ketimbang 2 section lainnya. Dan yang terakhir ada reading, yaitu 50 pertanyaan dengan 5 bacaan dan waktu mengerjakannya 55 menit. Ini adalah test score descriptors. Ini adalah tabel untuk melihat nilai dan levelnya, artinya. Jadi misalkan kalau nilai, nah misalkan kalian dapat nilai 500, berarti level bahasa Inggris kalian tuh B1. Kalau misalkan kalian dapat 550, berarti bahasa Inggris kalian levelnya tuh B2. Nah, tapi ini balik lagi nih, nggak terlalu penting. Yang penting adalah kalian memenuhi syarat dari perusahaan atau universitas yang ingin kalian daftar. Misalkan target dari syarat dari universitasnya 500 ya, berarti kalau kalian dapat 500, 10, 20 itu cukup. Tapi kalau syaratnya 550 ke atas ya berarti kalian memang harus targetingnya di atas 550 gitu. Kemudian ini adalah score prediction-nya. Jadi kalau nanti kalian udah ikut tes dan mengerjakan, kalian tuh nggak akan tahu kalian salah di nomor berapa dan salahnya totalnya berapa. Tapi kalian bisa kira-kira lah, kalau kalian salahnya di angka berapa, berarti perkiraan nilainya dapat berapa. Sehingga untuk persiapannya kalian bisa bikin target yang jelas dan nanti pas ngerjain juga kalian jadi yakin gitu. Contohnya aja, misalkan kalian pengen dapat 550.
Berarti masing-masing section kalau mau aman ya minimal harus di angka 550. Nah, kemudian lihat di bagian listening dari contoh pertama. Yang section 1 ini ke bawah ini adalah rentang nilainya. Misalkan kalian mau dapat 550, berarti 550 di sini. Nah, lihat sebelah kirinya yang number right score range. Jadi kalau kalian mau dapat 550 di listening, kalian seenggaknya harus benar 38 dari total 50 soal. Itu untuk listening ya, beda lagi untuk structure. Kalau untuk structure, kalau kalian mau dapat 550, berarti kalian harus benar 30 dari total 40 soal untuk yang structure, sedangkan untuk listening 550 ada di rentang ini di antara 54 sampai 56. Berarti kalian harus benarnya ya kurang lebih 37 lah. Jadi kalau kalian mau aman, masing-masing dari sectionnya maksimal ya salahnya 10. Jangan lebih. Itu kalau target kalian 550 ya. Beda lagi kalau target kalian di atas 550. Itu cara ngitungnya. Nah, sekarang akan masuk ke structure interview, tapi saya akan jelaskan di pertemuan yang berbeda. Kalau ada pertanyaan, langsung boleh ditanyakan ya di kolom komentar atau juga lewat WhatsApp group. Terima kasih.